Kalau dehidrasi ini biasanya kondisi di mana tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk gitu. Jadi ya pengeluaran tubuh kita lebih besar daripada yang masuk. Itu jadi terjadi ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh sehingga ya tubuh nggak bisa menjalankan fungsinya dengan normal. Dehidrasi ya berdasarkan kehilangan cairannya ada dibagi 3. Jadi dari ringan, sedang, dan berat. Biasanya dehidrasi ringan itu sekitar 5% dari kehilangan cairan dari berat badan. Kalau yang sedang itu sekitar 10%. Kalau lebih dari 15%-an ya biasanya termasuk dehidrasi yang berat. Kalau masih dehidrasi ringan atau sedang, biasanya keluhan ringan sih biasanya, paling lemas, pusing, terus haus, mulut juga rasa kering, terus mungkin kulit juga biasanya terasa kering. Itu aja sih. Kalau dehidrasi yang berat biasanya ya udah lebih berat, kesadaran mulai menurun, napas mungkin cepat, bahkan bisa terjadi kejang-kejang. Ya itu bisa lihat juga dari air seni. Pada seorang yang dehidrasi biasanya urinnya kelihatan lebih pekat, lebih kuning, karena kan kurang cairan yang masuk, jadi urin berwarna pekat. Terus juga frekuensi berkemih kita itu lebih jarang, lebih sedikit biasanya. Bisa yang berat bahkan bisa nggak keluar air seni, bisa lama berjam-jam nggak keluar air seni. Kalau pada kehilangan cairan yang ringan, yang dehidrasi ringan atau sedang, itu paling kita menggantikannya dengan cairan aja, minum air putih, terus dengan cairan-cairan isotonik, elektrolit begitu, seperti Oralit, atau untuk bayi biasanya ada Oralit yang untuk bayi itu. Tapi kalau untuk yang berat, kita itu udah gawat darurat, biasanya kita harus bawa ke UGD, harus masuk infusan, karena butuh rehidrasi yang lebih baik lagi. Pencegahannya dehidrasi ya biasanya sih kita harus cukup minum lah, cukup minum air putih. Kemudian biasanya kan kalau di luar aktivitas kita lagi berlebih, panas, keringat keluar banyak ya kita juga harus banyak minum, dan ya kita paling kembali ke suhu ke ruangan yang bisa mendinginkan suhu tubuh, nggak terlalu, biar keringat tidak keluar terlalu banyak. Kalau minuman sih sebenarnya nggak ada takaran tertentu ya, justru ya sesering mungkin nggak masalah kok. Kalau untuk pengobatan, kalau untuk obat-obatan biasanya sih lebih ke simptomatik, gejala. Jadi seperti misalnya kalau dehidrasinya karena kita demam tinggi, ya kita berikan obat demam juga. Dehidrasi karena muntah atau diare, kita berikan obat-obat muntah. Itu aja sih. Tapi kalau untuk yang berat pasti diperlukan perawatan, tergantung seberapa beratnya. Umumnya sih biasanya anak kecil, karena anak kecil kan ya maksudnya tubuh juga cairannya sedikit ya, terus juga biasanya kan anak kecil pola makan susah, minum juga suka malas minum gitu. Sehabis berolahraga, tenggorokan kalian akan terasa kering dan kehausan. Ini terjadi karena tubuh banyak mengeluarkan keringat sehingga air dalam tubuh juga banyak yang keluar. Keadaan demikian membuat tubuh segera mengeluarkan zat yang menghentikan pengeluaran cairan tersebut. Zat yang dimaksud dinamakan dengan hormon. Agar kalian lebih memahami tentang sistem hormon pada manusia, mari kita simak video berikut ini. Mega bintang Lionel Messi lahir dan besar di Rosario, 300 km sebelah barat laut dari Buenos Aires. Lionel Messi terlahir dengan kelainan hormon yang membuat tubuhnya tidak bisa tumbuh seperti anak-anak seusianya. Kondisi fisik itu membuatnya terbuang dari sepak bola. Menurut The Mirror, pada hari pertama sekolah dasarnya, Messi dilarang ikut bermain sepak bola oleh pelatih karena badannya terlalu kecil. Padahal, anak yang ditolak ini akan menyabet gelar pemain terbaik dunia bukan hanya sekali, melainkan sebanyak 5 kali dan mungkin akan terus bertambah lagi. Pada masa kecilku, aku mengalami masa-masa sulit karena masalah hormon.
Pada tahun 1995, dalam usia 8 tahun, Messi diminati oleh River Plate. Namun, River Plate tak jadi merekrut Messi karena keberatan membayar biaya pengobatan bulanan Messi yang mencapai 500 pound sterling atau sekitar 9 juta rupiah. Messi tampak semakin mustahil menjelajahi lebih luas dunia sepak bola ketika tim medis klub itu mengatakan kepada keluarganya bahwa Messi hanya bisa tumbuh setinggi tidak lebih dari 140 cm saja. Karena kondisi ekonomi, ayah dan ibu Messi pun menyerah. Jangankan membiayai perawatan Messi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Messi dan 3 saudaranya saja mereka kesulitan. Masalah tersebut menghambat pertumbuhan tubuh Lionel Messi. Pada usia 11 tahun, ia memiliki badan yang jauh lebih kecil daripada anak-anak seumurannya. Messi lantas menceritakan perjuangannya untuk sembuh dari kelainan itu. Setiap malam, Messi harus menjalani terapi suntik hormon di kakinya. Saya menyuntik kaki saya setiap malam. Saya memulainya dari usia 12 tahun. Itu tidak mengesankan buat saya. Messi mengatakannya kepada Amerika TV seperti yang dikutip oleh Daily Mail. Keadaan Messi dan keluarganya tak tampak akan membaik sampai saat Messi berusia 12 tahun, sanak keluarganya yang tinggal di Catalonia mendaftarkan Messi untuk mengikuti uji coba di Barcelona. Direktur Barcelona saat itu, Carlos Risac, sangat tertarik terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Lionel Messi. Saya memanggilnya dan sebagai ungkapan simbolis, saya memintanya untuk membubuhkan tanda tangan di atas sebuah kertas, kata Carlos Risac terhadap salah satu media. Setelah Barcelona setuju menjamin semua biaya perawatannya, Messi berangkat ke Spanyol dengan ayahnya dan masuk ke tim usia 14 Barcelona pada tahun 2000. Pada pertandingan pertamanya, Messi berhasil mencetak 5 gol. Bergabung dengan klub ternama di Spanyol, Messi menunjukkan talenta yang sangat gemilang. Kemampuannya yang mumpuni membuatnya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat masuk ke dalam tim senior FC Barcelona. Di usia 17 tahun dan di musim pertamanya, Messi mencetak gol pertama pada 1 Mei 2005. Gol tersebut sekaligus membuatnya tercatat sebagai pemain termuda Barcelona yang berhasil menyumbang gol untuk klubnya. Karir Messi di Barcelona semakin gemilang. Musim 2005-2006 menjadi saksi kehebatan Lionel Messi. Ia menyumbang 6 gol dari total 17 laga. Sayangnya, aksi Messi harus terhenti karena cedera otot di paha kanan saat melawan Chelsea di Liga Champions. Ia pun tak lagi bermain sampai musim kompetisi berakhir. 1 tahun setelah cedera, Lionel Messi kembali comeback gemilang di laga derby melawan musuh bebuyutan Barcelona Real Madrid. Lulusan sekolah La Masia itu sukses mencetak hat-trick di laga El Clasico meski akhirnya pertandingan harus berakhir imbang dengan skor 3-3. Kini, Lionel Messi telah tumbuh menjadi salah satu pemain sepak bola terhebat yang telah diakui dunia. Berbagai gelar juara telah ia persembahkan untuk klubnya Barcelona. Tak hanya itu, pencapaian individunya juga sangat luar biasa. Ia menjadi pemain pertama yang berhasil memperoleh 5 gelar pemain terbaik dunia, yang kemudian rekor tersebut disamai oleh pesaingnya Cristiano Ronaldo. Video tadi menggambarkan bahwa Lionel Messi, seorang pemain sepak bola dari Barcelona, pernah mengalami kelainan hormon di waktu kecil, sehingga tim medis memvonis dirinya hanya bisa tumbuh tidak lebih dari 140 cm. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa yang dilakukan Lionel Messi agar sembuh dari kelainan hormon yang dideritanya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kerjakan latihan soal berikut ini dalam waktu 15 menit.
pengetahuan kalian, mari kita simak ulasan materi berikut ini. Adalah zat kimia yang dalam bentuk senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, hormon sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya hormein atau menggerakkan. Nah, hormon sendiri adalah organ yang berperan penting untuk sekresi. Fungsi dari hormon adalah untuk mengatur aktivitas metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Dalam tubuh, terdapat beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon tertentu sesuai dengan kebutuhan kelenjarnya. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus, yang letaknya berada di bawah otak besar, yang berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin tubuh. Hipotalamus juga menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Yang pertama ada GnRF, CRF, dan juga TRF. Beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus, yaitu ADH, TSH, dan oksitoksin. Selanjutnya ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon yang letaknya berada di dasar otak atau di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua. Ada kelenjar anterior hipofisis dan kelenjar posterior hipofisis. Kemudian ada kelenjar tiroid.
Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terdiri dari folikel-folikel dan terdapat di depan trakea. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon tiroksin, hormon triodontironin, dan kalsitonin. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Nah, hormon yang dihasilkannya adalah hormon paratormon. Selanjutnya ada kelenjar timus. Fungsi dari kelenjar ini yaitu untuk mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin hormon yang dihasilkan oleh hormon timosin. Selanjutnya ada hormon kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Nah, hormon yang dihasilkannya yaitu hormon insulin dan glukogen. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri dari dua jaringan aktif penghasil hormon secara struktur dan fungsinya berbeda, yaitu kelenjar adrenal korteks dan kelenjar adrenal medula. Kelenjar adrenal korteks menghasilkan hormon mineralokortikoid, glukokortikoid, dan gonadokortikoid. Dan kelenjar adrenal medula menghasilkan hormon epinefrin dan non-epinefrin. Selanjutnya, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin terbagi atas dua kelenjar, yaitu kelenjar ovarium dan kelenjar testis. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Berikut ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan hormon. Yang pertama yaitu penyakit Addison, sindrom Cushing, sindrom adrenogenital, diabetes mellitus, hipotiroid, dan hipertiroid. Itulah tadi pembahasan mengenai susunan sistem hormon. Jangan malas pergi ke sekolah karena tujuan sekolah bukan hanya sekedar mendapatkan ijazah, namun ilmu yang terpenting yang harus didapat. Percuma dapat ijazah tapi sedikit ilmu yang didapat dari sekolah. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya.